tidak dihisap. Coba yang punyanya. Beli belum tentu datang setahun sekali. Mau diaku nggak bisa, takut ketangkep KPK. Haknya atau di hadapan negara atas nama pembantunya. Tiap bulan bayar gaji si Mamang sama si Bibi dan maintenance dikira murah, maintenance kolam renang, ya. Dan yang paling repot dihisap, ya. Tapi kayak suka sukses tuh katanya kalau udah punya itu katanya. Enggak juga ya. Pernikahan seperti apa yang sukses? Apa yang suaminya setiap hari datang naik kuda putih menggigit setangkai mawar slow motion ya. Siang-siang tengah hari bolong geheng nu aya karunya ya. Enggak ya. Yang sukses yang bisa mengajak anak, istri, keluarganya nyampe ke surganya Allah. Saling dukung weh. Laki-laki udah sayang sama anak istrinya, bisa jadi kalau dirinya menahan lapar kuat dia. Tapi kalau udah orang-orang yang disayangnya nyap-nyap, waduh. Ya. Makanya istri-istri soleh dari orang-orang soleh terdahulu, setiap kali suaminya pengen berangkat, banyak dari mereka berkata seperti ini. Wahai suamiku, kami tahan pahitnya kelaparan. Yang kami tidak tahan adalah panasnya api neraka. Ya. Maksudnya jadi dengan nasihat seperti itu, ya Allah, suami teh nyari duit, pulang nggak bawa duit pun dia tahan. Dia tahu istrinya di rumah nggak masalah menahan lapar, daripada bawa duit tapi haram ngajak sekeluarga ke neraka. Tenang tidak tuh nyari duitnya? Wah tenang, insya Allah ya. Maka kalau pengen enak, maka standar kebaikannya itu dirubah dulu ya. Saya suka bercandainnya kayak gini. Saya tes dulu ya, survei di sini. Bu, ibu tiba-tiba di WA sama suaminya. Is istri ya. Ya istri ya. Ada apa suami ya. Bukan macam-macam Bu ya. Bu, uang belanja saya naikkan ya. Jadi 20 juta. 20 jutanya per minggu. Mudah kan nyenengin ibu-ibu Pak? Tinggal dikasih khayalan tuh langsung bahagia ya. Insya Allah. Makanya senang dengan drama. Karena hanya di drama ada mafia tapi glowing. Nih. Ya, seperti itu. Sok cari coba di terminal di mana gitu ya. Ada nggak preman yang glowing ya? Yang penting bukan glowingnya ya. Yang penting glowing hatinya, sing solehnya. Insya Allah. Bu, naik uang belanja nikmat bukan? Ujian. Ya. Kapan bisa jadi nikmat? Kalau bisa jadi jalan tambah dekat sama Allah. Gak pernah sedekah jadi sedekah, gak berkurban jadi kurban. Karena kalau misalkan uangnya tambah banyak dipakai maksiat, masa nikmat? Ada orang pengen maksiat bisa gak jadi itu karena gak punya duit. Maka bisa jadi gak punya duitnya kita teh pertolongan dari Allah. Ya. Kitanya aja yang meletakkan kebahagiaannya pada yang kita suka, bukan yang Allah suka. Saya mah baru bahagia nanti itu kalau mobilnya udah sebanyak dia, rumahnya sudah sebesar dia. Hari itu dia gajian 10 juta sebulan. Ngambek. Percuma gaji segini. Bahagianya saya tuh nanti kalau rumahnya udah sebesar dia. Stres. Ya. Coba anak fresh graduate tuh. Ibu ngerti istilah fresh graduate-nya? Baru lulus maksud namanya. Fresh teh seger gitu ya. Graduate teh lulusan anyar kenehnya. Masih baru lulus. Kayaknya dapat kerjaan ge udah alhamdulillah ya. Tahu-tahu dapat kerjaan 10 juta, jauh di atas UMR. Seneng nggak? Seneng ya. Jadi kadang kecewa tuh cuman jarak antara ekspektasi dengan realitas ya. Jarak antara ekspektasi, harapan dengan kenyataan ya. Sedangkan tidak mungkin kenyataan selalu sesuai harapan kita. Apalagi tidak mungkin semua harapan kita itu baik buat kita. Ya.
Kata siapa yang kita inginkan baik semuanya buat kita, enggak juga ya. Ibu tahu anak kecil doyannya apa? Jajan. Jajannya apa? Permen. Kalau makan permen tiap hari sakit gigi nggak? Sakit gigi. Udah sakit gigi masih minta permen ke ibu. Ibu kasih nggak? Udah sakit gigi minta permen dikasih? Enggak. Ya. Dia ngambek. Mama mah pelit, beli gelang emas we bisa. Aku mau minggat dari PAUD. Ya. Terus tetangga ngelihat, ibu kenapa anaknya minta permen nggak dikasih? Ibu benci ya sama anaknya. Ibu nggak ngasih permen ke anak yang sakit gigi karena benci atau karena sayang? Jadi kalau ada doa lagi nggak dikabul, bisa jadi pertolongan ya teh. Saya cerita lagi di sini kemarin teh pindahan rumah ceritanya bu. Qadarullah jalan depan rumahnya memang rusak, masih tanah, becek kalau hujan. Jadi paling cuma ditumpukin pakai puing-puing batu ya biar supaya nggak terlalu becek. Ya udah kepikiran, ini kayaknya harus ngaspal sendiri atau dicor ya. Nyari we tukang, dicari tanya sana sini, nggak ketemu yang mau ngerjain, nggak dapet. Wah gimana ini? Nanti mau syukuran rumah nggak enak juga kalau jalanannya becek kalau hujan ya. Besoknya dua hari sebelum syukuran, tahu-tahu pagi-pagi lewat di rumahnya Pak. Pak, ya siapa ya? Ini saya dari Pemkot mau ngukur jalan, hari ini mau diaspal. Oh, alhamdulillah. Coba kalau udah keluar duit duluan, ngaspal sampai penuh sampai ujung, ya. Ditimpa aspal dari pemerintah, asa rugi ya. Kadang teh pertolongan itu teh, ya. Pertolongan, masya Allah. Maka udahlah. Kenapa kita gampang menderita? Sesuai kata Imam Ibnu Taimiyah. Beliau bilang kayak begini ya. Kalau orang masih gampang ngeluh, gampang kecewa, sederhana. Karena dia membaguskan dunianya, tapi menghancurkan akhiratnya. Apa? Dia membaguskan dunianya, tapi menghancurkan akhiratnya. Bu, di dunia ini kita bakal selamanya nggak? Pasti pulang tidak? Pasti pulang ya. Ibarat gini, rumah kita di ujung jalan tuh. Untuk pulang ke rumah kita yang di ujung jalan, kita harus naik jembatan. Ada nggak orang yang memperindah jembatannya, dikasih karpet empuk, pegangan dari emas, lampu sorot yang cantik, tanaman hias, pengharum ruangan, tapi rumahnya jelek, pantona bolong, atapnya retak, temboknya retak, jendelanya belum terpasang. Ada? Nggak. Bukankah secantik-cantiknya jembatan kita nggak mau tinggal di kolong jembatan? Jalannya rusak bu, harus pakai lewatin tempat yang becek. Tapi di sana tempat kita tinggal, rumahnya indah, nyaman, betah, ya, tetap nyaman insya Allah. Ya, nah sekarang kita lagi di jembatan, ya, dan pasti akan pulang ke sana. Sungguh repot kalau misalkan jembatan ini yang direnov ya. Jabatanku harus setinggi ini, mobilku harus yang merek ini, rumahku harus di perumahan itu, luas tanah segini. Instagramku harus centang biru, ya. Follower harus segini, Padahal meninggal nggak akan ditanya itu semua. Ada gitu? Pintu surga jalur khusus bagi yang centang biru nggak ada, ya, nggak ada. Jadi ya viral sama aja lah. Suami juga sama, tiba-tiba di WA sama bosnya, Wan karyawan, ya. Ada apa tur? Direktur. Mulai besok jabatannya saya naikkan ya, jadi atasan saya. Gimana tuh naikin orang jadi bosnya? Ya. Naik jabatan nikmat bukan? Nikmat tuh kan? Ujian, bagus ya. Kapan jadi nikmat? Kalau bisa jadi jalan, tambah dekat sama Allah. Dia terapkan peraturan. Semenjak saya memimpin, setiap akhir bulan gaji kalian dipotong 2,5% untuk zakat. Jika tidak suka silakan.
taruh surat pengunduran dirinya besok di meja saya. Ya, selesai. Coba kalau yang ngomong sesama karyawan, apalagi bawahannya, Pak, zakat dong, cuma 2,5%. Siapa kamu ngatur-ngatur? Hah? Dimarahin. Ya. Tapi kalau yang ngomong atasannya, bosnya jadi peraturan, bismillah ya. Hati-hati ya, Masya Allah. Semuanya begitu. Kepemimpinan, apalagi. Asa dulu mah sepanjang belajar sejarah Islam tentang kepemimpinan, contoh, ketika Umar bin Khattab wafat, ditusuk pisau beracun oleh kaum munafik Abu Lu'lu'a, orang Majusi, ya. Tadinya, lalu ditusuk. Terus kan yang menggantikan beliau mengimami sholat, waktu itu di belakangnya ada Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an. Maka ketika Sayyidina Umar radhiyallahu an wafat, ada wacana dong, sebagaimana Nabi satu-satunya yang pernah gantiin Nabi ngimamin hanya Abu Bakar As-Siddiq. Maka jelas beliau langsung kandidat nomor 1 ya waktu itu. Walaupun di kesempatan lain Umar pun pernah merekomendasikan Utsman bin Affan radhiyallahu an. Ketika sebelum ke Utsman yang ada wacana ke Abdurrahman bin Auf, ditanya, bagaimana kalau engkau yang memimpin? Kata beliau, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Ambil saja pisau itu lalu tusukkan ke leherku daripada aku menjadi pemimpin. Azif ya, Insya Allah. Kalau sekarang mah minta dipilih, ya, udah gitu berbahagia ketika dipilih. Punten ya, sesama rakyat atau karyawan teman kerjanya korupsi. Kita udah ngingetin dia masih korupsi, insya Allah aman. Setidaknya sudah menyampaikan, sudah berusaha mencegah amal ma'ruf nahi munkar. Atasannya, dia tahu bawahannya berbuat zolim, dan dia sebetulnya punya kemampuan untuk mencegah dia dari berbuat zolim, tapi dia tidak melakukannya, demi Allah ikutkan pertanggungjawabannya. Ya, gitu jadinya. Terlalu banyak contoh luar biasa ya. Saya pengen bahas Abdurrahman dulu, tadi kepalang udah kesebut. Salah satu yang unik tentang beliau pernah dijamu makan, lalu menangis ketika sedang makan. Ditanya oleh yang menjamunya, kenapa engkau menangis wahai Abdurrahman? Beliau menjawab, aku ingat sahabatku Mus'hab bin Umair radhiyallahu an. Kenapa engkau menangis mengingat Mus'hab bin Umair? Karena Mus'hab bin Umair ini kebalikannya dari Abdurrahman. Dari orang kaya, ganteng, pakaian selalu bagus, wangi, semenjak masuk Islam, kalau bahasa ininya mah dipecat dari keluarganya, diusir, tidak diakui, diambil semua fasilitas dan hartanya. Bahasa ininya mah jatuh miskin, tapi dapat perannya luar biasa dari Nabi. Termasuk yang menjadi mengawali membuka Madinah, dari Yastrib menjadi Madinah hingga siap
Di luar mah dipandang, dimintai nasihatnya, dicium tangannya. Di rumah, bangun subuh ge 7:30 ya. Itu susah pengen nurut ya. Insya Allah. Tapi giliran di luar, Masya Allah. Lagi marah-marah ke istri di rumah, tetangga datang langsung lembut pisan, Masya Allah ya. Giliran nyampe ke orang rumahnya, Masya Allah dimarahin terus. Ibu ge sama ya. Sampai ada iklannya Bu, tahu nggak? Ibu lagi ada ibu-ibunya lagi sholat duha, tetangga nelpon, ya, diangkat sama anaknya. Nak, ibumu mana? Lagi sholat duha tante. Si ibu teh seneng, ketahuan sholat duhanya. Ini soleha orang tehnya. Satu, beres sholat si anak dibelai, anak ganteng, soleh, nih uang jajan. Bingung deh si anak seteng ngapain ya. Insya Allah. Besoknya si ibu kasihkan nonton. Jadi sholat asarnya 5:30. Jadi tetangga nelpon lagi, diangkat lagi sama si anak. Ya. Nah, mamamu mana? Udah gemper itu si ibu. Jangan bilang nih, jangan bilang. Lagi sholat asar tante. Apa? Terdengarnya mah sederhana ya. Tapi di telinga si ibu itu slow motion Bu. Lagi sholat asar tante. Apa? Sholat asar jam sakieu. Beres sholat si anak, kamu ngapain ngomong kayak gitu ya? Diciwit nyampe naik gitu tuh ya. Coba bingung nggak si anak ya? So manggil si anak ya. Kita biasa manggil anak kita. Kalau anak kita seolah saya menikah sama ibu ya, itu kan ya. Anak manggil anak-anak, si ibu manggil si anak. Nah, dari ruang tamu manggil si anak di kamar. Si anak nggak keluar, maka mau nggak mau harus tambah kenceng. Adek masih belum keluar. Kudu gimana Bu? Ngahuiknya. Tarik nafas. Adek, kaca pecah 3 ya. Si Ade lari tunggang langgang nyamperin si ibu. Sok jawab dengan jujur. Ibu langsung ngasih tahu alasan kenapa ibu manggil atau diomelin dulu? Omelin dulu ya. 1-0 eta teh. Ya. Besoknya si anak butuh sama si ibu, manggil dari ruang tamu. Pengen manggil si ibu di kamarnya. Mama, belum keluar. Mungkin dari ruang tamu sampai kamar si mama jauh, harus naik angkot, nggak tahu. Rumah orang kaya teh ya. Kedua, ini tinggi nadanya. Mama, belum keluar juga. Mau nggak mau, udah deg-degan dia ya. Tapi bismillah. Mama, keluar si ibu ya. Apa yang terjadi? Ini anak paling kurang ajar ya. Masih mangga anaknya kayak begitu orang tuanya ya. Carekan deh ya. 2-0 ya. Kemarin saya dipanggil bukan sengaja lama-lamain biar si mamah ngambek. Enggak. Emang baru kedengeran makanya tunggang langgang. Udah gitu tapi kadang orang tuanya suka cerita. Kenapa ya anak saya teh minderan? Atau nih di pikiran anak-anak ya. Atau kita juga yang udah dewasa. Kalau kita ditolak dimanapun, karir lagi jatuh, segala macam kepahitan terjadi, kita tahu ada satu tempat yang akan menerima kita apa adanya, yaitu rumah dengan orang-orang di dalamnya, ibu kita yang pasti menerima kita apa adanya dan lain-lain. Ini si anak sama si ibunya yang harusnya paling menerimanya, ngapain aja dicarekan, ya. Atau apalagi kalau dia harus ketemu orang asing, atau malu pengen ngomong sama siapa juga, jadi minderan, ya. Gitu asalnya. Jadi sekali lagi, viral di langit dan di bumi boleh, tafadhol silakan. Tapi ingat sekali lagi, yang penting jadi jalan tambah dekat sama Allah. Dan memang tidak hanya di bumi saja, yang penting di langit. Begitu banyak orang-orang yang sampai sekarang pun mungkin kita nggak tahu, tapi padahal bisa jadi derajatnya amat sangat mulia di sisi Allah. Ingat, 7 golongan yang diberi naungan oleh Allah. Di antara ini dari hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. 7 di antaranya apa saja? 1, pemimpin yang adil. Mau dicatat ini teh Bu? Ya sok tuh ya. Pemimpin yang adil. Saya sebutin dulu berarti 7-7-nya. 1, pemimpin yang adil. 2, pemuda yang menghabiskan waktunya dalam ketaatan.
Jadi masih muda lebih taat itu lebih Allah cintai daripada yang memang sudah sepuh baru mulai taat. Udah wajar ya. Pengen maksiat udah nggak ada kekuatan ya. 2 ya, pemuda yang menghabiskan waktunya dalam ketaatan. 3, orang yang hatinya terpaut kepada masjid. Senang ke masjid, rindu kerja dan yang lain-lain hanya untuk mengisi waktu luang untuk kembali lagi ke masjid untuk sholat. 3 ya. 4, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu dan berpisah karenanya ya. Bukan karena dia bisa ngasih saya keuntungan, dia bisa kasih saya jabatan, kemudahan, enggak. Karena Allah, dia membuat saya ingat Allah dan saya ingin dia tambah dicintain Allah juga, saling mendoakan, saling merahmati ya. Yang keempat. Kelima, laki-laki yang digoda oleh perempuan, cantik, rupawan, punya kekuasaan, punya harta, lalu dia menjawab, aku takut kepada Allah. Amalannya Nabi Yusuf ini luar biasa ya. Karena kalau ada laki udah naksir sama perempuan, itu bahkan perempuannya udah dikunciin tuh dalam kamar, pengen dilecehkan, bisa tetap nggak jadi itu kalau perempuan yang nggak mau. Ya. Sampai pernah kejadian, jadi si perempuannya tahu dia nggak akan kuat ngelawan si pemerkosa ini, maka dia bilang, saya izin ke toilet dulu, dandan biar kamu puas sekalian, biar lebih cantik. Ternyata dia ke toilet, punten mohon maaf, dia buang air, kotorannya dibalurkan ke seluruh tubuhnya. Keluar, malah diusir sama laki-lakinya. Nggak jadi itu. Nah ini yang mau perempuannya. Perempuannya yang mau, perempuannya yang ngunciin, perempuannya yang cantik. Nabi Yusufnya yang jadi korban. Dan disebutnya juga Nabi Yusufnya tertarik. Wahammat bihi wahamma biha. Dan dia tertarik kepada perempuan itu. Perempuan itu tertarik. Dan juga ia tertarik kepada perempuan itu. Di surat Yusuf. Ya. Tapi tetap karena aku takut kepada Tuhanku. Ya. Itu yang kelima. Yang keenam, ini dia tadi yang sembunyi-sembunyi ya. Orang yang bersedekah dengan tangan kanannya, tapi tangan kirinya tidak mengetahui. Maksudnya sedekahnya diem-diem ya. Tidak perlu cekrek misalkan ya. Dan segalanya sudah bedakan ya. Kalau misalkan kita diamanahi oleh lembaga, oleh donatur, memang untuk transparansi, ya sudah, kalau memang harus difoto, ya sudah, diniatkan hanya untuk menjaga integritas atau kepercayaan dari si donatur ya. Maka itu yang keenam ya. Tapi kalau sedekahnya atas nama pribadi, ya sudah lah ya. Yang ketujuh, orang yang dalam kesendiriannya menangis karena mengingat Allah ya. Sok mangga pilih satu di antara itu ya. Bismillah, mudah-mudahan kita mendapat naungan di hari itu ya, insyaallah. Nah tadi balik lagi, nomor 1 uniknya tentang kepemimpinan. 1 dari 7 daftar tersebut ini kayak pesawat dekat bandara. Ini apa? Kertajati ya? Husein. Pasti dekat Husein ya? Oh Cimahi, iya Raja Wali Husein ya, tembus ya. Alhamdulillah. Di hari itu ya, beberapa ulama menyebutkan itu adalah padang mahsyar, dan di hari itu yang bisa menaungi hanya Allah, dan Allah memberikan naungannya kepada 7 golongan tersebut. Di hadis yang lain Nabi pernah bercerita, ada 3 golongan orang yang di hari tersebut Allah bahkan tidak sudi memandang kepada arahnya. Kalau yang tadi dinaungi, kalau yang ini Allah tidak sudi memandang kepadanya. Ya. Siapa saja 3 golongan tersebut? Tadi salah satunya pemimpin yang berdusta. Pemimpin yang berdusta darahnya. Dalam ilmu fikih atau usul fikih gitu ya. Kayak contoh, kita tidak akan salah orang, tapi adanya di surat ke-17 Al-Isra ayat 23. Jangan berkata jangan berkata kepada orang tua. Maka kalau berkata aja dilarang, apalagi nendang atau dah nonjok, mukul.
lisan yang tajam dan lain-lain. Ya. Maka sama ini juga. Kalau misalkan berdusta aja Allah segitu bencinya, apalagi kalau sampai ya tadi ya, dia mengambil yang bukan haknya, sehingga akhirnya jutaan rakyatnya kelaparan, kesulitan, hanya untuk kenyang untuk dirinya sendiri. Naudzubillah. Yang dua lagi, mau sekalian? Kalian? Oh, Masya Allah, semangat nyatetnya ya, Masya Allah. Tadi orang pemimpin yang berdusta pada rakyatnya. Selanjutnya adalah, sebetulnya itu yang nomor dua ya. Yang kesatunya adalah orang tua yang berzina. Makanya kalau dalam ilmu fikih kan beda. Hukuman bagi orang yang berzina dia masih single belum menikah sama yang sudah menikah beda hukumannya. Ya. Akan halal masih gitu ya. Maka tentu lebih berat. Satu itu, dua tadi pemimpin yang berdusta, ketiga adalah, ini agak unik bahasanya. Orang miskin yang sombong. Kumaha ya. Miskin tapi sombong tuh kumaha. Dulu saya mikirnya teh, apa dia teh, dasar kamu mah kaya, gue dong miskin, nih perutku lapar, masa kamu mah kenyang, makanya gitu ya. Enggak ternyata. Ternyata penjelasannya adalah, kita tahu rezeki dari Allah ya. Aslinya semua orang secara fitrah tahu gitu ya. Rezeki itu ada yang menentukan ya. Apalagi kalau dia muslim, dia tahu rezeki dari Allah, dia tahu dia kekurangan, dia tahu yang bisa menolong dia dari kemiskinan adalah Allah, tapi masih gak mau minta kepada Allah. Apa yang masih menghalangi orang tersebut kecuali kesombongannya? Ya, geus mah sulit, masih gak mau ibadah keneh. Nah, itu termasuk. Ya. Sedangkan begitu banyak hamba-hamba Allah yang diberikan harta, malah tambah banyak syukurnya. Ya. Nah, di hari itu tidak Allah tolong, Allah bahkan tidak akan sudi memandang kepada arahnya. Ibarat kita lagi dipalak di terminal misalkan ya, tahu-tahu lagi dipalak, ditodongin pisau, kita ngelihat ada tetangga kita yang sering kita kirimin kue bolu, berbadan tinggi besar, minta tolong kepada dia, dia malah nggak mau nengok, pura-pura nggak tahu, melengos, biarin aja kamu dipalak udah. Hancur rasanya ya. Ini di hari dimana yang bisa menolong hanya Allah, tapi nggak ada yang mau menolong. Seperti apa emang kok padang mahsyar? Kalau hadis dari Ummu Salamah, Nabi pernah bercerita, qala Rasulullah Muhammad SAW bersabda yang maknanya, padang mahsyar itu tempat yang amat sangat luas, di mana dikumpulkan seluruh manusia dari yang pertama sampai yang istri beliau Ummu Salamah bertanya, apakah mereka tidak akan bangkit syahwatnya karena tidak pakai busana? Tidak, karena kondisi di saat itu kan diriwayatkan matahari sedekat satu jengkal dari ubun-ubunnya, sehingga jika ada yang dia penuh dengan dosa, maka akan terasa begitu panas sampai keringatnya membuat dirinya tenggelam. Ya, tenggelam sama keringat sendiri saking panas. Teka bayang ya. Ya bahasa-bahasa hadisnya seperti itu. Ya. Dan di hari itu yang bisa nolong, memberi naungan di tempat yang panas itu cuman Allah. Di sisi lain 3 golongan tadi jangankan diberi naungan, malah Allah bahkan tidak sudi memandang kepada arahnya. Horor kieunya insyaallah. Dah lah. Bu, terima ya segala ketentuan Allah ya. Jangan takut jadi tua. Kenapa jangan takut? Udah jadi ya, nggak bisa mundur lagi ya. Tidak perlu sibuk menjelaskan berkata, si Koko mah nggak tahu. Dulu ibu pakai seragam SMA lucu loh. Iya, lucu. Kalau ibu pengen tambah lucu, ibu pakai lagi sekarang seragam SMA-nya. Datang ke pengajian. Ya. Lucu. Iya. Bu, saya boleh tanya nggak? Ibu-ibu kenapa kalau ibu teh foto nggak bisa sekali bu? Kok sekali angger we 3 kali ya. Belum timernya 5 detik ya enggak? Ngadagoan heula kieu Bu, sok matiin sekarang timernya ya. Nanti foto mangga tapi matiin timernya. Oke? Okay? Oh, ya. Bu,
Ibu foto 10 orang. Yang 9 senyumnya udah cantik sempurna, tapi ibu perem sorangan, diulang moal. Dihapus malah tanya. Yang lain bagus loh, Bu, gak peduli. Foto yang kedua, yang 9 perem, ibu cantik sendiri, itu yang diupdate ya. Loh. Meni jujur sih ibu ya. Bu, kadang dimarahin ke kameramennya kasihan. Mas, tolong jangan gendut ya. Sakumaha atuh Bu, kumaha. Ya, licik dia mah, yang makan banyak dia yang dimarahin kameramen. Ya, aneh ya. Nih pulang, ibu seharian pergi jalan-jalan. Nyampe rumah kan dicek dong handphonenya. Begitu dilihat, oh ternyata ayah 100 siki Bu. Ya, kamera teh, foto. Sok, 100-100-nya diupload nggak? Enggak. Berapa yang diupload? 1 kan? Berarti diseleksi dulu dong. Mana yang dihapus? Yang ibunya cantik atau yang orang lain yang cantik? Cantik. Kalau ibunya jelek meskipun yang lain bagus dihapus. Ini jujur ya. Inilah ras terkuat di muka bumi ya. Ya. Lampu sen kiri belok kanan ke kudu urang nu ngeleh. Truk yang ngeleh. Makanya tahu nggak kenapa kemarin kurban itu nggak boleh yang betina, kudu yang jantan? Hah? Karena yang betina jangankan berkorban, mengalah pun tidak mau. Cuak. Masya Allah. Tapi dari mereka lah terlahir keturunan yang soleh-soleha ya. Allah titipkan rahimnya ke ibu-ibu bukan ke bapak-bapak. Kalau bapaknya yang udah soleh, masih ada peluang anaknya tidak soleh. Nabi Nuh soleh, anaknya kena air bah, Kanan. Tapi kalau sudah ibunya yang soleh, surat ketiga Ali Imran, keluarga Imran. Istrinya Imran namanya Hana. Hana punya anak perempuan soleha namanya Maryam. Maryam punya anak laki-laki soleh namanya Isa alaihissalam. Ya. Lalu siapa lagi? Khadijah radhiyallahu anha. Soleha punya anak perempuan soleha namanya Fatimah Zahra. Fatimah Zahra punya putra soleh-soleh Hasan Husain. Ibunya udah pada soleh. Ya. Nah, kadang kalau dibilang, pengajian teh banyakan ibu-ibu sekarang ya bismillah. Kalau ibu-ibu di Indonesia ini soleha semua, soleh nanti Indonesia ya. Bismillah. Bu, semangat ya ngajinya ya. Tunjukkan peningkatannya dalam bentuk pengamalan. Jadi jangan sampai perubahan yang terlihat hanya pada seragamnya. Ya, seragam ganti. Dan peningkatan yang terlihat hanya pada cicilannya. Nyicil seragam baru ya. Alhamdulillah kalau cash ya. Insyaallah. Udah sisain waktu untuk diskusi atau tanya jawab. Atau barangkali saya ada salah berbicara tolong dikoreksi ya. Silakan jika ada ya. Itu di depan ada bazar. Ada bazar ya. Nah, jangan lupa nanti belanja dan jangan ditawar ya. Giliran belanja di mall bisa tanpa nawar. Jangan sampai yang ini ditawar ya. Nanti izin di luar juga ada adik ikut. Alhamdulillah atas izin Allah telah terbit buku Perjalanan Mencari Allah, buku yang menceritakan kebesaran Allah dari lahir sampai proses yang di Thailand, sampai pulang ke pesantren, ketemu AA, Haji sampai sekarang lah ya. Mudah-mudahan bisa mengambil pelajaran atau ada kebaikan yang bisa dipetik, silakan kalau mau dibaca ya. Allahu a'lam bishawab, dikembalikan dulu pada Ustadz MC. Boleh saya minum lagi? Barusan tadi kita sudah mendengarkan dan menyimak seluruh kajian dari Ustaz Fahri Muslim. Dan agenda selanjutnya yaitu kita akan sesi tanya jawab bagi para jamaah yang beruntung akan mendapatkan door prize yang ada di depan. Oke. Jadi langsung saja mekanisme pertanyaannya itu silakan untuk langsung mengangkat tangan setelah MC memberikan instruksi. Oke. Silakan ada yang bertanya. Itu ada kayak ini. Ini mah kabel.
Izin bertanya tentang kepemimpinan tadi. Kan sebenarnya itu pemimpinnya memang dikondisikan dengan praktis. Sementara kalau disampaikan yang minta gitu ya, ada yang minta. Tapi kan pikiran itu apa kalau mencalonkan diri kan nggak bisa mungkin baik dengan universitas, fakultas atau dimanapun pasti harus jangan diri dulu untuk dan visi supaya dipilih gitu. Nah, sementara kan yang benar itu tidak seperti itu. Terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang waktu itu cara menentukan pemimpin itu caranya bukan dengan pemilu sih memang Pak. Tapi waktu itu dengan syuro, kumpul rapat para orang-orang berilmunya menyampaikan siapa yang akan memimpin selanjutnya. Ya, karena memang ya dengan pandangan mereka yang berilmu bertakwa kepada Allah, mereka punya pandangan yang berbeda. Sekarang mah gimana juga ya? Karena suara yang misalkan suka mabuk dengan suara ahli ilmu ya dipandangnya sama satu suara ya, tapi ya tetap bisa jadi ladang kebaikan bagi kita ya, ada berdakwah bisa di mana saja ya. Tapi ya memang waktu itu dibuat sistemnya seperti itu, dan bahkan memang di waktu itu mah kalau mencalonkan justru malah dia yang nggak akan dipilih ya, kak bismillah lah. Karena aslinya emang kalau emang Allah gariskan dia jadi pemimpin, dia terus beramal soleh, ningkatin ilmu, ningkatin takwa, ningkatin prestasi, tahu-tahu diminta, ada juga yang seperti itu. Gak pernah minta atau mengajukan sama sekali, tahu-tahu diminta oleh beberapa pihak, ya udahlah, memang kalau emang garisnya seperti itu. Ya. Dan juga berbagi peran masing-masing, karena aslinya mau terpilih dan bukan karena kampanyenya ya, tapi karena memang sudah Allah gariskan memang dia harus diuji menjadi pemimpin. Ya udah bismillah, tinggal semua pihaknya mudah-mudahan sama-sama terus saling bertakwa, saling meningkatin ilmu, saling meningkatkan prestasi, sehingga nanti Allah yang pilih seseorang yang untuk harus jadi pemimpin, maka pasti akan ada jalannya untuk jadi pemimpin ya. Allahu alam, meskipun sistemnya berbeda dengan di saat itu, tapi bagaimanapun apapun yang terjadi dalam hidup kita, fokus kita tiap harinya adalah gimana caranya kita tambah dekat sama Allah aja. Allahu alam bisawab. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan. Coba dulu ya. Siapa yang bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya Ustaz Wadeni, bagaimana hijrahnya seorang muslim untuk lebih dekat lagi dengan Allah, sedangkan di zaman sekarang itu ujian dan musibah atau yang mengganggu untuk lebih dekat lagi dengan Allah itu banyak sekali, baik di lingkungan keluarga atau di lingkungan masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Yang pertama ya jelas minta tolong dulu kepada Allah ya. Aslinya kayak kita pengen datang ke masjid ini, sendalnya ada, gamisnya ada, kendaraannya ada, ongkosnya ada. Allah tidak izinkan sampai, bisa sampai tidak? Tidak. Berarti ya pertolongan Allah. Ya. Maka gimana caranya? Ya terus bismillah aja. Jadikan semua, diganti sudut pandangnya. Jadikan semua yang disebutnya tadi ujian, kepahitan, gangguan dan segala macam, ya udah jadiin jalan tambah dekat sama Allah. Ya. Diomongin, so alim lah kamu sekarang sosok ikut pengajian. Ngaji bukan tanda orang alim, tapi tanda pengen jadi alim. Belum tentu jadi alim. Bisa jadi alim nggak tahu. Allah izinin bisa jadi. Allah nggak tolong, ya udah. Saya emang hamba disuruhnya ikhtiar, nggak disuruh nentuin takdir. Bismillah. Ya. Sampein kebaikan, ya udah. Emang disuruhnya nyampein. Kita meninggal nggak ditanya sudah berapa orang yang kamu mualafkan, enggak. Tapi ditanya kamu udah melakukan perbuatan apa ke orang-orang, udah menyampaikan apa, ya. Orang jadi baik karena kita, bukan kitanya aslinya. Allah yang ngubah, kita nggak boleh ngaku-ngaku.
Orang tidak jadi baik selagi niatnya benar lillahi ta'ala tetap jadi amal soleh pahala. Ya. Kita kan kalau manusia memang diberi kemampuan untuk bisa ngasih hidayah ke orang lain, satu dunia harusnya udah soleh seluruhnya berkat dakwahnya Nabi. Tapi ternyata ayahnya Ali, Abi Thalib sendiri pun sampai detik terakhirnya, wahai pamanku, ucapkan satu kalimat ini yang dengan kalimat ini aku bisa bersaksi di hadapan Allah untuk membela-Mu. Gak mau terucap tuh kalimat la ilaha illallah. Kita yang gak ketemu Nabi bisa tuh beriman kepada Nabi, Allah yang tolong. Jadi istilah itu sudut pandangnya diganti dan juga ya jadiin semuanya jadi jalan tambah dekat sama Allah aja, ya. Pahit nih kok, misalkan apa, hilang motor, ya udah. Jadiin hilang motor ini jalan tambah dekat sama Allah, ya Allah. Akan ada dua yang nangis teh ya. Ada yang nangisin masalah, ada yang nangisin dosa penyebab masalah. Yang nangisin masalah dia mikir, ya Allah motor hilang, gimana ini, nggak bisa jemput pacar dan lain-lain, ya. Tapi kalau yang pertama, ya Allah memang selagi ada motor itu, aku lebih sering pakai ke tempat maksiat daripada ke tempat ibadah. Jadi yang dipikirin dosa pengundangnya, beda nanti hasilnya. Maka kalau gara-gara itu jadi tambah dekat sama Allah, yang istrinya selingkuh jadi tambah dekat sama Allah, bisa jadi dia lebih terjamin surganya daripada yang suaminya tidak selingkuh. Walaupun sekali lagi yang suami yang gak selingkuh jangan disuruh selingkuh juga. Ya, selingkuh dong, ya jangan gitu juga ya. Istilah diganti aja sudut pandangnya. Jadi apapun yang terjadi ini yang dipikirin bukan aku suka atau tidak, tapi gimana caranya gara-gara ini saya tambah dekat sama Allah. Jadiin motivasi buat tambah dekat lagi ke Al-Quran, tambah lagi gak cuma 5 waktu tapi sholat sunnahnya. Nanti sisanya Allah yang aturin. Sampai nanti pelan-pelan, loh dulu aku sakit hati banget kalau dapat masalah ini, kok sekarang biasa aja ya? Ya udah, hatinya lama-lama mulai bergeser soalnya. Kebahagiaannya bukan pada apa yang dirinya suka, tapi pada yang apa Allah suka. Ya. Jadi lama-lama kalau hatinya udah semakin Allah terus, makin gak pernah nemu kerugian. Dicaci, dihina, Allah tahu aku lebih banyak kehinaannya daripada ucapan yang dia sebut. Ya. Dijahatin orang, aku tahu akan mati, pengen ke surga. Nabi Adam aja diusir dari surga karena satu dosa. Saya pengen ke surga, emang dosanya cuma satu? Enggak. Tapi ibadah sakitu-sakituna, sedekah kurang, istighfar apalagi, sholat lupa rakaat wae. Tapi pengen ke surga. Berarti butuh penggugur dosa. Tahu-tahu dia jahatin saya. Alhamdulillah. Nggak ada rasa sakit hati, biasa we. Ya. Tapi kalau ilah di hatinya masih mulut orang, maka kita udah berusaha sebaik apapun dia mencaci, masih sakit hati. Udah bismillah. Mudah-mudahan hatinya selalu dipenuhi oleh Allah. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya yaitu ada pertanyaan terakhir. Saya kasih hitungan dari 1 sampai 3 ya. 1, 2, 3. Dan yang produktif yang di belakang. Berdiri aja deh biar sama kamera. Mahasiswi ini. Mahasiswi. Nah, sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya ingin bertanya. Bangga. Di poin nomor 5, di sana tuh kan pemuda yang memiliki kekuasaan untuk melakukan sebuah dosa tapi lebih memilih untuk taat kepada Allah. Oh, yang tadi ya, dari 7 golongan tadi. Iya. Nah, ini posisinya itu saya sebagai seorang perempuan ketika dalam kondisi haid itu apa ya? Kalau bahasanya itu riado harian atau amalan-amalan yang biasanya dikerjakan ketika waktu haid lagi suci itu tuh selalu dilaksanakan sehingga merasa dekat dengan Allah. Tetapi ketika kita lagi haid itu tuh futur gitu, seringnya futur. Bagaimana caranya ketika kita haid tapi tetap konsisten melakukan amal soleh dan memiliki motivasinya itu belum muncul gitu. Terima kasih. Baik, insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dari 7 golongan tadi yang kelimanya itu lebih tepatnya sebetulnya ya tadi ya seperti Nabi Yusuf digoda untuk melakukan maksiat oleh orang lain ya, digoda berzinah malah di saat itu mah ya. Tapi dia menolak dengan berkata aku takut kepada Allah. Ya. Maka
Kalau konteksnya seperti tadi, bagaimana menjaga keimanan ketika haid, beberapa guru kami ditanya tentang menjaga keimanan tuh beda-beda ya. Ada yang dengan mencari tahu ilmunya, jadi dia tahu fadilahnya, keutamaannya apa, kerugiannya kalau ditinggalkan apa, dan bagi sebagian orang ada yang cukup tuh, dengan itu bisa termotivasi untuk menjaga keimanannya. Tapi ada juga yang bagi orang lain juga belum cukup, ya. Kalau dulu untuk diri pribadi, walaupun saya nggak pernah haid seumur hidup, ya. Tapi kalau lagi futur, yang diingat salah satu caranya adalah ingat sama dosa sendiri, karena tahu bakal mati, tahu pengen ke surga. Orang lain misalkan cuma 5 waktu tanpa pernah duha dan tahajud seumur hidup, masih bisa ke surga nggak? Insya Allah masih bisa, karena saya tahu dia nggak punya dosa sebanyak saya. Terus diri yang lebih banyak dosa ini yang layak Allah matikan di saat itu, tapi tidak tambah takwa, tidak nggak mau ngelakuin lebih banyak dari orang lain, ngafalin lebih banyak, belajar lebih banyak, karena saya nggak tahu diri aja di hadapan Allah. Bekalnya cukup dari mana? Ya, kalau misalkan orang yang bahkan nggak pernah dosa sebanyak saya aja masih bisa gagal ke surga, misalkan, apalagi diri ini yang dosanya lebih banyak. Tapi kan kok udah tobat, ya nggak tahu, nggak pernah dapat SMS selamat tobat Anda telah diterima, gitu. Jadi ya udah nggak bisa kepedean. Atau juga yang masih bisa dilakukan wisata rohani aja teh, ya, ke kuburan gitu ya. Ngelihat ya Allah dulu dia lebih cantik, lebih kaya, tetap dikubur, dilupakan, hartanya pun diperebutkan oleh keturunannya, boro-boro mendoakan malah memperebutkan hartanya. Kalau di Bandung di Dokter Junjunan tuh pastor ada rumah singgah Al-Fatih. Di Surabaya pernah waktu itu ke rumah kanker Indonesia. Karena di sana tuh ketemu tuh sama orang-orang yang umurnya udah divonis dokter 6 bulan lagi. Ketemu anak kecil umur 3 tahun penyakitnya yang ada yang nggak umum, tumor otak, bocor jantung, ya. Masih 3 tahun, belum nyampe bulan 3 tahun malah, tapi kepalanya udah banyak jahitan, dipasangin kabel, maksudnya selang gitu ya untuk proses pengobatannya, ya. Tapi giliran waktu penyakitnya sedang tidak terasa, ngajak dia yang ngajak main, ngajak senang-senang. Maka seketika kalau ke tempat kayak gitu, masalah kita langsung jadi receh aja, nggak kerasa lagi, ya. Jadi asa malu gitu kalau nangis cuman gara-gara nggak dibeliin tas baru, ya. Nah malu kalau misalkan kesel cuman gara-gara main handphone, push rank, kalah melulu banting handphone, ya. Enggak lah. Bukan seperti itu pemuda yang diharapkan oleh Islam. Silakan kalau mau dirutinkan ke rumah sakit, ya. Jenguk orang yang lagi sakit, ya Allah. Kita mah bisa sehat kemana-mana. Dia mah makan gak diatur, gak bisa ngapa-ngapain, ya. Ya Bismillah, ya. Kita menjawab pertanyaan. Cukup ya, sudah 3. Dan apalagi habis ini? Hah? Sunduk ya. Oh, itu nggak sunduk dulu, udah belum? Nggak sunduk dulu, udah belum? Dari tim sunduk, silakan bisa berputar pada jemaah. Silakan ya. Kalau sambil doa nunduk merem gimana mereka masukin diri? Ya sok sambil sunduk dulu ya, silakan ya. Tafadhol. Saya lagi izin menginfokan juga, nanti kalau yang November ada yang pengen ikut umroh bareng Tayunda, bareng sayanya juga, silakan nanti bisa daftar ke tim itu ya, dengan Tanur Mutmainah. Dan tidak hanya umroh ke Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi, tapi juga sekaligus ke Masjidil Aqsa, ya. Jadi sekaligus kita melihat 3 masjid yang diperintahkan oleh Nabi untuk diziarahi. Dan jangan lupa selain ini sunduk, berikan infak terbaik. Bisa juga nanti berwakaf melalui teman-teman dari DAPA, ya. Sebaik-baiknya amalan paling cerdas itu ya, berinvestasi. Apa bedanya wakaf sama infak? Infak mah bisa habis ya. Kita punya uang 15.000 belikin nasi bungkus misalkan, habis dimakan. Tapi kalau wakaf tuh nggak boleh habis. Makanya biasanya dalam bentuk tanah, bangunan. Karena kan kita nggak makan beton ya, nggak makan tanah ya. Dalam bentuk uang boleh nggak kok wakaf? Boleh. Tapi
oleh pengelolanya, nggak boleh dihabiskan, berarti mesti dikelola, nggak boleh sampai habis, ya seperti itu. Dan yang sedekah 10.000 bisa jadi pahalanya lebih besar daripada yang 1 miliar, ya. Makanya sekali lagi yang terbaik bukan yang terbanyak. Kok bisa? Iya 10.000 tapi di kantongnya tinggal 2 lembar, yang ungu sama yang kuning. Ya Allah, yang ungu ya Allah, ini yang aku punya yang terbaik. Yang sedekah 1 miliar di rekeningnya ternyata ada 10 triliun ya. Itu gue kudu minta dipoto, nggak dipoto nggak jadi sedekah ya. Maka asakumaha gitu ya. Silakan yang terbaik aja ya. Sama tadi saya lagi diinfokan silakan nanti bisa belanja yang di bazar di luar. Semoga bisa saling memakmurkan ekonomi umat. Ya. Allahu a'lam bishawab. Izin sambil minum dulu. Sudah? Sudah? Izin mohon keridhaan hatinya kita tundukkan hati dan kepala kita sejenak bermunajat ke sisi Allah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraktahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berkahi majelis ini ya Allah. Berkahi siapapun yang hadir. Ajarkan ilmu yang bermanfaat saja kepada kami ya Allah. Jadikan Engkau yang nomor satu berkuasa di hati kami ya Allah. Pertemukan kami dengan teman-teman, sahabat, guru, lingkungan yang membuat kami tambah diridhoi oleh-Mu ya Allah. Jauhkan kami dari segala hal yang membuat kami lalai dari mengingat-Mu ya Allah. Ya Allah, jangan biarkan kami wafat dalam keadaan dosa kami belum Engkau ampuni ya Allah. Jangan biarkan kami wafat dalam keadaan taubat kami belum Engkau terima ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa kami yang disengaja maupun tidak disengaja, yang terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Sungguh kami hamba-Mu yang merugi jika kami tidak diampuni oleh-Mu. Akan kepada kami pasangan yang solih solihah, keturunan yang solih solihah. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli miladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna as'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan katsiran. Terima kasih ayah bunda yang dirahmati Allah. Saya mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan dalam penyampaian. Seluruhnya murni datang dari kebodohan diri ini. Tolong dimaafkan, dinasehati dan dikoreksi. Jika ada kebaikan pasti dari Allah dan kita bersyukur kepadanya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Barakallahu fikum. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Matiin dulu ya. Lanjutkan kepada agenda foto bersama dan juga ini